kasih banyak. Saya izin off cam ya, takutnya terputus lagi seperti kemarin. Baik Ibu, silakan Ibu. Selamat siang, Bapak dan Ibu, personel kunci industri kosmetik dan panitia dari Badan POM. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu sehat semuanya. Jadi materi yang saya akan berikan adalah mengenai dokumentasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa dokumentasi ini adalah wajib harus diimplementasikan oleh IKOS A maupun IKOS B. Baik ya aspek yang lengkap full maupun yang bertahap. Jadi ini adalah aspek yang penting ya, meskipun letaknya dia tidak di depan. Jadi, kalau kita melihat di dalam pedoman CPKB ini letaknya adalah dia kalau nggak salah nomor 10 itu nomor 8 atau nomor 10 ya. Nah, kenapa demikian? Ya, saya sih berasumsi bahwa setelah Bapak dan Ibu membaca semua aturan mengenai personalia, mengenai manajemen mutu, produksi, penguasaan mutu, maka ditutup dengan gongnya adalah Bapak dan Ibu harus melakukan pendokumentasian dengan baik dan benar beserta implementasinya. Nah, ini sangat penting ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu mempunyai dokumen atau dokumentasi lengkap ya, mengikuti apa yang ada di dalam pedoman CPKB beserta POPP-nya. Jadi ini Badan POM masih berbaik hati memberikan POPP kepada Bapak dan Ibu. Namun tentunya apa yang tercantum di dalam POPP tersebut haruslah disesuaikan dengan keadaan yang ada di tempat Bapak dan Ibu. Ya. Artinya bahwa memang dokumentasi itu adalah benar-benar yang diimplementasikan yang ada di tempat Bapak dan Ibu dan diimplementasikan di tempat Bapak dan Ibu. Itu adalah kata kuncinya. Oke. Nah, di dalam pendahuluan dari CPKB ya, yang baru, yang termutakhir, ini adalah haruslah Bapak dan Ibu mempunyai sistem dokumentasi dalam hal ini yang berkaitan dengan produk ya. Dengan produk dimulai dari bahan awal sampai produk jadi, karena ini adalah mencerminkan riwayat setiap batch. Tadi Bapak dan Ibu sudah mendengarkan mengenai produksi, di mana produksi itu dalam hal Bapak dan Ibu membuat produknya harus mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam catatan batch. Ya, catatan batch untuk setiap produk yang Bapak dan Ibu buat. Dan ini harus sesuai dengan dokumen informasi produk yang Bapak dan Ibu buat ya, dan ini adalah yang disubmit kepada Badan POM. Nah, jadi kesesuaian antara dokumen informasi produk dan apa yang ada di operasional di pembuatan itu haruslah selalu ada ya. Tidak boleh diubah. Kalaulah diubah itu harus mengikuti ketentuan yang kemarin antara lain disebutkan mengenai penanganan perubahan. Kemudian sistem dokumentasi ini merekam aktivitas. Jadi dengan adanya prosedur atau POB, di situ tentunya Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan yaitu aktivitas meliputi dari pemeliharaan peralatan, penyimpanan, kegiatan pengawasan mutu seperti kemarin sudah kita diskusikan, sampai kepada distribusi dan hal-hal spesifik yang lain yang terkait dengan CPKB. Hal-hal spesifik itu apa? Misalnya contohnya adalah KAPA ya, kemarin sudah diterangkan. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu mengelola misalnya ada penyimpangan, itu termasuk hal-hal yang spesifik ya. Dokumentasi adalah bagian dari sistem informasi manajemen dan meliputi seluruh prosedur dan instruksi tertulis. Jadi prosedur instruksi tertulis silakan Bapak dan Ibu kalau itu menjadikan sama, similar, silakan bagaimana Bapak dan Ibu mengelola, serta juga catatan yang terkait dalam pembuatan dan pengawasan produk. Ya, jadi ini adalah berhubungan dengan poin 2 ya, butir 2. Jadi hasil daripada pelaksanaan prosedur atau POB atau instruksi tertulis itu adalah berupa catatan.
Nah, ketentuan di CPKB ya, ini disebutkan bahwa yang poin 4 poin yang terdahulu itu adalah mengenai good documentation practices. Ya. Jadi nanti kita juga bahas mengenai hal ini spesifik karena hal ini adalah penting. Ya. Jadi yang pertama adalah tersedia sistem untuk mencegah penggunaan dokumen yang sudah tidak berlaku. Jadi dokumen yang ada di lapangan itu adalah yang dipastikan yang valid, ya absolut tidak boleh ada di lapangan. Jadi Bapak dan Ibu harus punya sistem. Dokumen ini juga memuat instruksi ditulis jelas untuk setiap tahapan. Jadi dokumen itu harus dibuat oleh yang tahu proses, ya. Kemudian yang penting dipahami oleh pengguna. Maka dari itu kenapa dokumen setiap prosedur itu harus dilatihkan dan dipahami. Kemudian untuk melihat validitasnya harus diberi tanggal dan disahkan. Jadi ada sistem pengesahan juga, ya. Jadi siapa yang membuat, siapa yang memeriksa, siapa yang mengesahkan. Dan dokumen harus tersedia bila diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait. Ya, tentunya adalah yang pasti adalah dibutuhkan untuk operasional rutin di tempat Bapak dan Ibu dan juga oleh pihak ketiga yang meminta untuk keperluan verifikasi. Misalnya Bapak dan Ibu sedang menerima audit dari Badan POM, ya, misalnya meminta catatan batch, ya, untuk produk tertentu, batch tertentu, Bapak dan Ibu harus bisa menyediakan dengan cepat, ya. Jadi Bapak dan Ibu harus punya sistem archiving dan tahu di mana dokumen itu berada. Nah, bila terjadi kekeliruan dalam dokumen, dilakukan perbaikan sehingga naskah aslinya tetap terdokumentasi. Jadi poin ini adalah poin mengenai good documentation practices. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa setiap personel menerima uraian tugas yang relevan. Ya. Jadi uraian tugas di sini adalah bukan hanya uraian tugas berkaitan dengan dia fungsinya misalnya sebagai penimbang atau sebagai supervisor, ya, tapi juga mengenai tugas, ya, tugas-tugas yang tercantum di dalam prosedur, karena di prosedur itu biasanya ada tanggung jawab, ya, tanggungannya siapa dan apa, ya. Kemudian diuraikan jelas, rinci, sehingga memperkecil salah tafsir dan kekeliruan yang biasa timbul karena hanya mengandalkan komunikasi lisan. Jadi tidak ada perintah yang berkaitan dengan pembuatan produk itu berdasarkan komunikasi lisan. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu membuat dokumen, tentunya harus jelas, tidak berarti ganda. Ya, kemudian punya judul, kemudian sifatnya apa, apakah POB, apakah instruksi, apakah form, ya, apakah manual mutu, dan tujuannya apa. Ya, nanti kita lihat bentuk daripada dokumen yang dicontohkan di dalam BOP. Nah, itu dinyatakan dan jelas, ya. Kemudian kalau misalnya dokumen itu digandakan untuk keperluan operasional, itu harus jelas dan terbaca secara utuh. Ya, jadi jangan sampai karena pengguna di lapangan sudah hafal dan penggandaannya juga tidak lengkap, ya, tidak lengkap dan tidak terbaca, ini menjadi sesuatu bahwa sistem dokumentasi yang ada di tempat Bapak dan Ibu itu tidak berjalan. Ya. Kemudian data dapat dicatat dengan menggunakan sistem pengolahan data elektronis atau cara fotografis. Jadi tidak tertutup kemungkinan, ya, di tempat Bapak dan Ibu sekarang bahwa data itu sudah dicatat secara elektronis atau bukti dalam bentuk fotografis atau cara lain dapat diandalkan. Namun prosedur rinci terkait dengan sistem yang digunakan harus tersedia dan akurasi catatan harus selalu diperiksa. Ya, jadi bagian dari cek and recheck dari data. Kemudian kalau Bapak dan Ibu menggunakan sistem dokumentasi elektronis, itulah Bapak dan Ibu harus divalidasi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu memang di dalam CPKB ini dokumentasi mengenai sistem komputerisasi, ya, atau dokumentasi elektronis ini belum ada. Nah, tapi sekarang kan sudah berkembang, ya, zamannya bahwa Bapak dan Ibu sudah menggunakan sistem dokumentasi secara masih ada yang kertas, ada juga sudah sistem elektronis atau gabungan dua-duanya hibrida. Tapi tentunya pemakaian sistem ini Bapak dan Ibu harus juga bertanggung jawab bahwa dia reproducibility-nya atau bisa dipertanggungjawabkan.
Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita tidak bahas mengenai sistem komputerisasi, namun Bapak dan Ibu harus mulai melihat referensi mengenai hal ini. Dan Bapak dan Ibu bisa melihat juga di JPOB 2018 maupun JPOB 2021. Nah, kemudian harus ada misalnya ya, apa saja yang harus diperhatikan untuk sistem elektronis tersebut. Jadi mempunyai sistem keamanan, ya artinya aksesnya juga harus diatur, ya siapa yang bisa mengakses, siapa yang bisa mengubah dan lain-lain. Kemudian periode retensi, archiving period dan bagaimana media retensinya. Kemudian kebijakan tertulis termasuk mengenai orang yang bertanggung jawab terhadap program tersebut serta sistem operasional dan sistem pengecekan peralatan. Jadi harus punya siapa ownernya, ya. Kemudian memastikan bahwa sistem itu berjalan, ya. Kemudian ada juga pengecekan peralatan secara berkala sama seperti peralatan yang dipakai secara umum. Nah, kalau Bapak dan Ibu memakai tanda tangan elektronis, ya, ini juga harus dikelola juga, ya. Harus khusus untuk tiap individu dan harus diverifikasi sebelum dijadikan tanda tangan mempunyai kewenangan. Jadi tanda tangan itu artinya adalah sangat besar, ya, sangat penting karena itu adalah menunjukkan tanggung jawab dia terhadap apa yang diperiksa, ya, apa yang dia verifikasi. Jadi jangan sampai tanda tangan elektronis ini disalahgunakan. Jadi bukan seperti tanda tangan elektronis di PDF terus kita tempelkan, itu bukan. Ya, jadi ini tanda tangan elektronis yang memakai sistem dokumentasi elektronis. Jadi kita sekali lagi kita tidak bahas mengenai hal ini ya Bapak dan Ibu. Kalau mau membahas tentang hal ini mungkin harus ada sesi khusus ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mendapatkan kunjungan dari Badan POM dan Bapak dan Ibu memakai sistem yang sudah elektronis ya, karena sekarang ini tidak tertutup bahwa sistem elektronis ini sudah dipakai. Ya, baik dalam bentuk spreadsheet ya maupun misalnya yang tertempel di dalam mesin. Nah, ini Bapak dan Ibu harus bisa menjelaskan bagaimana tanggung jawab atau kehandalan daripada sistem tersebut. Nah, ini saya ambil dari petunjuk teknis untuk ICOSB ya. Jadi ini adalah semacam kesimpulan atau rangkuman ya bahwa dokumentasi itu apa? Ya. Nah, dokumentasi itu adalah suatu sistem ya, yang dibuat, kemudian digunakan untuk diimplementasikan, tentunya dibuat untuk diimplementasikan ya, dan juga pada akhirnya dia akan merekam, berguna juga untuk merekam aktivitas yang dilakukan dalam pembuatan produk. Jadi dokumentasi yang baik merupakan bagian esensial dari sistem manajemen mutu. Kemarin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan dari Ibu Sulis dan merupakan kunci untuk pemenuhan persyaratan CPKB. Jadi kalau Bapak dan Ibu dalam hal pembuatan produk, ya pembuatan produk, baik itu produksi, pengujian maupun penyimpanan, kalau Bapak dan Ibu tidak ada dokumentasinya, berarti Bapak dan Ibu tidak melakukan hal itu. Ya, tidak ada dokumentasi berdasarkan katanya. Nah, tujuannya apa? Adalah menjamin konsistensi mutu produk karena dikerjakan dengan standar yang tetap. Jadi setiap personel yang melakukan pembuatan produk itu melakukan sesuai dengan protap, langkah-langkah yang tercantum dalam protap. Kemudian agar setiap personel memahami tugas yang akan dikerjakan, karena itu adalah mengikuti protap dan harus dilakukan. Kemudian menjamin setiap personel mendapatkan informasi yang sama terhadap tugas yang akan dilakukan atau informasi untuk membuat keputusan. Ya, jadi kalau personel yang melakukan lebih dari satu, ya, misalnya analis di lab, itu bisa jadi kan lebih dari satu. Dia akan melakukan pengujian atau pemeriksaan produk itu dengan cara yang sama. Ya. Kemudian agar tiap personel memiliki tanggung jawab atas tugas yang dikerjakan, dia paham karena biasanya umumnya di dalam prosedur atau POB itu tercantum tanggung jawabnya apa secara rinci ya. Jadi tanggung jawab yang terkait dengan langkah-langkah yang tercantum dalam prosedur.
Kemudian sebagai sarana audit dan penelusuran terhadap kasus tertentu. Jadi bila mana Bapak dan Ibu melakukan ada produk defect ya, atau Bapak dan Ibu mendapatkan audit daripada regulator, nah ini merupakan hal yang dibuktikan apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan terhadap produk atau proses tersebut ya. Jadi inilah bagian dari investigasi atau bagian dari verifikasi. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga mencegah kesalahan yang mungkin timbul dari komunikasi lisan. Jadi tidak ada katanya ya, katanya seperti ini gitu ya. Nah, ketentuan ini berlaku untuk semua jenis media dokumen yang berbasis kertas ya, tentunya Bapak dan Ibu masih ada yang konvensional pakai kertas, elektronis maupun hibrid ya. Hibrid itu adalah gabungan antara kertas dan elektronis ya, bisa jadi ada. Jadi belum full semuanya elektronis. Nah, kita sekarang bicara sistem dan cara dokumentasi yang baik ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sudah diberikan bekal ya, terutama untuk kos yang baru ya, bahwa bagaimana cara mendokumentasikan dengan Bapak dan Ibu membaca pedoman maupun di petunjuk pelaksanaannya. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah memang disiapkan oleh Badan POM agar Bapak dan Ibu bisa menjalankan atau membuat dokumentasi dengan proper ya. Namun ini adalah rangkuman dari sistem dan cara dokumentasi yang baik. Nah, jadi sudah disebutkan juga di depan bahwa dokumentasi yang baik adalah dasar dari sistem manajemen mutu dari Bapak dan Ibu. Jadi di dalam sistem manajemen mutu atau quality management system ini adalah dokumentasi ini adalah sistem yang formal yang mendokumentasikan proses, prosedur, dan tanggung jawab untuk mencapai kebijakan dan tujuan mutu, dan dengan demikian secara konsisten memberikan produk berkualitas kepada pelanggan. Ya, jadi ini adalah kemarin sudah disampaikan ya. Jadi ini adalah ada kebijakan, ada sasaran mutu, ya. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan sasaran mutu itu di bagian masing-masing, ya. Artinya berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan pembuatan produk, ya. Nah ini tujuan akhirnya adalah kepuasan kepada pelanggan, memberikan mutu yang baik kepada pelanggan. Nah ini dokumen QMS ini hendaklah secara benar ya. Nah ini kalau menurut sistem manajemen mutu yang kemarin sudah dijelaskan, ini adalah mendokumentasikan struktur ya, struktur organisasi termasuk penyediaan personel ya, personel termasuk Bapak dan Ibu, di dalamnya ada personel kunci, prosedur-prosedur ya, kemudian proses ya, proses produksi, proses penyimpanan, proses pengujian, dan sumber daya. Sumber daya ini tentunya adalah sumber daya yang berkaitan tidak hanya personil ya, jadi bisa fasilitas ya, bisa juga peralatan, kemudian ada personil maupun termasuk finansial dan organisasi. Nah ini adalah sekali lagi hal ini adalah merupakan tanggung jawab manajemen puncak ya, atau manajemen di dalam IKOS Bapak dan Ibu ya. Jadi penyediaannya adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab dari manajemen puncak maupun manajemen, dan ini didokumentasikan di dalam sistem manajemen mutu Bapak dan Ibu. Nah ini juga disebutkan, tadi sudah disebutkan juga di depan bahwa sistem dokumentasi yang Bapak Ibu punya haruslah dirancang dengan baik ya, jadi mempunyai standar ya, mempunyai penanggung jawab ya, mempunyai siapa yang mempunyai proses, dan memastikan standar kualitas terpenuhi ya, ini adalah tujuannya daripada dokumentasi. Kemudian meminimalkan potensi kesalahan karena adanya komunikasi lisan misalnya, ini yang kita tidak maui. Mengurangi waktu henti ketika terjadi penyimpangan karena dapat dengan cepat mengakses data yang relevan ya. Jadi bila mana terjadi penyimpangan dalam pembuatan produk ya, pembuatan produk itu adalah, ingat, itu adalah produksi, pengujian, dan penyimpanan. Nah semua proses pada saat kegiatan berjalan didokumentasikan. Nah bila terjadi penyimpangan, ini bisa melakukan investigasi, haruslah bisa mengakses data yang dibutuhkan dengan cepat ya. Maka dari itu data itu harus baik dan benar ya, dan memungkinkan pemetaan proses yang dengan mudah sehingga luaran proses dianalisis dan penyesuaian yang tepat dapat dibuat ya bila mana terjadi penyimpangan.
Nah, ini adalah bagaimana ya Bapak dan Ibu untuk sistem dokumentasi yang baik ya. Bagaimana Bapak dan Ibu ini IKOS baru nih ya. IKOS baru tentunya Bapak dan Ibu wajib untuk membuat dokumentasi. Adalah bagian dari dokumen atau sistem mutu yang akan diperiksa oleh regulator dalam hal Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikat ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama adalah tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu nih proses di tempat saya itu apa ya, misalnya membuat produk liquid ya. Nah, liquid itu tentunya dimulai dari penyediaan bahan awal sampai dia menjadi produk jadi, kemudian step-step prosesnya apa saja dan apa saja proses yang berkaitan. Nah, ini maka dari itu mengidentifikasi semua proses dan interaksi diantaranya menggunakan peta proses. Ya. Jadi selain Bapak dan Ibu mengikuti semua aspek CPKB, peta prosesnya Bapak dan Ibu harus identifikasi. Karena apa yang ada di dalam CPKB beserta contoh-contohnya itu adalah contoh. Ya. Bisa jadi di tempat Bapak dan Ibu ada hal-hal spesifik yang harus diperhatikan, yang harus masuk. Ya. Nah, kemudian dengan menggunakan peta proses ini ya, proses mapping. Ya. Nah, ini bisa menentukan jumlah dokumentasi yang diperlukan apa dan jumlahnya. Ya. Kemudian step kedua, tentunya Bapak dan Ibu harus ada nih menentukan struktur atau hierarki sistem dokumentasi yang dipunyai. Misalnya dari manual mutu, hierarki 1, 2, 3, dan 4 dimulai dari manual mutu sampai kepada data. Nah, kemudian Bapak dan Ibu harus punya prosedur standar penanganan dokumen dan formatnya. Ya, jadi bagaimana cara membuat protap, bagaimana cara membuat manual mutu, itu apa saja ya, isinya. Itu Bapak dan Ibu haruslah deskripsikan sehingga dokumen yang terbentuk nanti standar. Maka dari itu format juga penting. Jadi misalnya catatan pengolahan batch ya Bapak dan Ibu buat itu ada formatnya yang Bapak dan Ibu bisa ikuti dan bisa diubah berdasarkan kepentingan atau sesuai dengan proses. Kemudian barulah dibuat dokumen yang diperlukan. Ya, jadi Bapak dan Ibu punya list nih dokumen apa saja yang harus dibuat. Buatlah dokumen tersebut. Kemudian step keempat adalah setelah dibuat adalah implementasi sistem dokumentasi tersebut, ya, termasuk pengendaliannya. Jadi dipastikan harus yang valid yang ada di lapangan. Kemudian karena Bapak dan Ibu akan mendokumentasikan kegiatan, di sana ada data. Ya, data pengamatan, ya, data pemeriksaan, data pengujian dan lain-lain. Nah, ini adalah menerapkan data integritas dalam pendokumentasian. Ya, jadi data integritas ini sangat penting ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu melihat misalnya di warning letter yang diberikan oleh FDA, ya FDA terhadap industri farmasi maupun ada suplemen kesehatan macam-macam lah dia. Antara lain yang kena warning itu adalah mengenai data integritas. Ya, jadi Bapak dan Ibu juga jangan main-main dalam hal integritas data. Ya. Maka dari itu kenapa pelatihan dokumentasi ya, itu sangatlah penting. Ya. Kemudian dan harus Bapak dan Ibu lakukan ya, pentingnya dokumentasi itu apa? Ya, harus dilakukan kepada personel yang ada yang berhubungan dengan pembuatan produk. Step 5 termasuk maintenance dan pengarsipannya, ya, jadi bagaimana penanganannya, ya, dan bagaimana pengarsipannya, kemudian harus ada perbaikan sama pemutakhiran daripada isi dokumen bila mana memang diperlukan. Ya. Pemutakhiran tentunya ada periode yang ditentukan, perbaikan tentunya berdasarkan kebutuhan. Nah, kalau berkaitan dengan CPKB, ini tentunya IKOS harus ini lebih kepada CPKB ya, tadi lebih kepada yang umum. IKOS harus mengidentifikasi kebutuhan pembuatan dokumen dalam bentuk ada manual mutu, ya, ada spesifikasi. Kita sudah bicara spesifikasi sedikit di dalam pengawasan mutu, POB, ya, POB yang berkaitan dengan semua aspek CPKB. Program kita ketahui bersama ada program pelatihan, ada program hygiene, kemudian struktur organisasi termasuk CPB, form dan label. Ya, jadi label ini termasuk juga dokumen sistem mutu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini penting. Kita nanti bahas sedikit ada pertanyaan mengenai label. Saya hanya lebih menggarisbawahi saja. Nah, untuk membuat dokumen tentunya harus dituangkan POB, bagaimana penanganan dokumentasi, dimulai dari pembuatannya, kemudian penerbitannya, termasuk formatnya, dan ini POB ini, cara pembuatan dokumen ini harus dilatihkan kepada
user yang membuat dokumen. Ya, jadi dia akan paham apa saja yang harus dituangkan. Ya, jadi jangan sampai apa yang dituangkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar daripada internal perusahaan Bapak dan Ibu maupun sesuai CPKB. Nah, kemudian setelah itu ya, merujuk kepada slide yang sebelumnya, menyusun daftar dokumen sesuai kegiatan terkait dengan mutu serta aspek CPKB. Ya, jadi daftar dokumen ini dibuat ya, jadi dari mulai aspek 1 yaitu sistem manajemen mutu sampai aspek yang terakhir ya. Nah, itu harus punya apa saja. Nah, itu Bapak dan Ibu harus tuangkan ya. Apalagi kalau ini berkaitan dengan sertifikasi tujuan sertifikasi dari IQOS. Ya. Nah, di dalam daftar dokumen tersebut tentunya ada nama dokumen, kemudian siapa yang harus membuat, ya, kemudian ruang lingkupnya apa saja. Di sini dimasukkan ya supaya jelas. Ya. Kemudian setelah ada daftar tentunya dimulai dengan pembuatan dokumen oleh yang empunya atau yang koordinator proses. Ya. Jadi jangan sekali-kali yang membuat adalah PJT. Jadi dia adalah jadi Bapak dan Ibu membuat semua dokumen nih. Pokoknya harus ada sebelum sertifikasi, bukan begitu ya. Jadi belum tentu tanpa saya mengecilkan peran Bapak dan Ibu, pengetahuan dari Bapak dan Ibu, tapi tentunya ini harus dibuat oleh yang punya proses, tidak oleh penanggung jawab teknis dalam hal ini ya. Karena biasanya begitu nih. Ini kan pokoknya kalau dokumen itu kan kerjaannya penanggung jawab teknis atau apoteker, bukan. Ya, tapi memang yang memverifikasi, memastikan kebenaran dokumen itu memang PJT atau orang yang ditunjuk untuk itu, ya, yang memang relevan dan kompeten untuk itu, tapi bukan Bapak dan Ibu sebagai key person yang membuat. Ya, sekali lagi saya tekankan demikian. Kalau enggak, itu tidak berarti nanti, karena belum tentu Bapak dan Ibu paham detail prosesnya. Jadi kalau belum paham, terpaksa Bapak dan Ibu jalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bertanya. Bukan itu maksudnya. Ya. Kemudian step yang terakhir adalah setelah dibuat, kemudian ada sistem approval dan lain-lain, dia menjadi valid. Nah, ini diterbitkan, tapi sebelumnya harus dilatihkan dulu. Jadi dokumen tidak sah bila belum dilatihkan, baru distribusi dokumen tersebut. Nah, ini adalah hierarki sistem mutu sebagai contoh saja. Silakan Bapak dan Ibu. Nah, bila mana Bapak dan Ibu sudah punya sistem, misalnya mempunyai mengikuti sistem mutu yang terakreditasi lain, ya, Bapak dan Ibu silahkan kalau mau mengintegrasikan misalnya dokumen CPKB misalnya dalam dokumen ISO, karena sebetulnya kurang lebih sama ya, skopnya atau kisi-kisinya sama. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya dokumentasi atau dokumen untuk mendukung sistem mutu ISO, silahkan saja masukkan ke dalam sistem yang ada, diintegrasikan, silakan saja, asal jelas ya. Jadi kalau Bapak ditanya misalnya mengenai produksi, nah itu produksi sudah ada di dokumen apa ya. Kemudian skopnya jelas, skopnya dari CPKB. Nah, di sini kita lihat contohnya ya, ada pertama level 1 adalah manual mutu, level 2 adalah prosedur tetap. Ini contoh ya Bapak dan Ibu. Nah, di level 2 ini ada prosedur mutu, dokumen produksi induk, dokumen informasi produk ya. Kemudian level 3 ini adalah lebih kepada detail ya, detail proses ya. Kemudian ini kita sebut adalah instruksi kerja. Jadi di dalamnya ada instruksi kerja yang berkaitan dengan operasional mesin, ya, berkaitan dengan misalnya metode pengujian, dan berkaitan dengan spesifikasi. Ya, spesifikasi sebenarnya secara tidak langsung adalah dia menunjukkan ketentuan mengenai pengujian, ya, yang harus dipenuhi untuk menentukan status. Nah, level 4 ini adalah sebetulnya adalah yang berkaitan dengan data atau bukti. Maka dari itu ada executed batch record atau catatan produksi batch yang sudah terisi, catatan pengujian, lampiran, ya ini bisa dalam bentuk lampiran form kosong, tapi setelah terisi ini adalah menjadi data dan bukti. Maka dari itu ini ada level 4 itu biasanya menjelaskan apa-apa saja yang harus dicatat yang ada di dalam PM dan IK,
ya. Jadi bentuknya adalah bisa form, bisa protokol. Ya, protokolnya adalah misalnya protokol studi stabilitas. Ya, protokol tentunya harus ditutup dengan laporan, kemudian buku log. Ya. Nah, ini dokumen-dokumen Bapak dan Ibu ya berdasarkan level daripada dokumen yang ada itu harus punya sistem penomoran yang unik dan tertelusur. Ya, silakan ya, tidak ada ketentuan mengenai hal ini. Yang penting kata kuncinya adalah punya sistem penomoran yang unik dan tertelusur. Ya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu perlu punya indeks dokumen dalam sistem itu Bapak dan Ibu. Jadi hendaklah tersedia. Jadi Bapak dan Ibu punya nih dokumen apa saja yang tersedia, kemudian dia level dokumennya apa, ya, kemudian skopnya dia ada di aspek yang mana, itu silahkan, ya. Jadi sebaiknya Bapak dan Ibu punya, jadi Bapak dan Ibu tahu persis dokumen apa yang sudah ada, apa yang masih ada gap, dan ini juga memudahkan inspektor atau regulator bila mana berkunjung ke tempat Bapak dan Ibu, apa saja yang dipunyai. Ya, apakah sudah lengkap, apakah masih ada yang perlu, artinya bisa juga sebagai uji petik untuk melihat isi daripada dokumentasi Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah contoh yang ada di POPP ya, di CPKB, ya tidak persis sama ya dengan apa yang saya contohkan ya. Di sini yang paling atas adalah ada manual mutu, pedoman mutu atau manual mutu, kemudian ada dokumen ya, kemudian di bawahnya ada dokumen yang berkaitan dengan produksi, kemudian berkaitan dengan protap ya, berkaitan dengan spesifikasi, berkaitan dengan pengawasan mutu dan dokumentasi lain-lain ya. Jadi ini adalah contoh yang ada di POP ya. Silakan Bapak dan Ibu mengikuti yang mana, yang penting adalah unik dan tertelusur ya, hierarkinya jelas ya. Nah, ini adalah praktek penanganan dokumen ya, bila mana Bapak dan Ibu belum punya prosedur penanganan pembuatan dokumen ya, ini bisa dipakai. Nah, yang penting adalah bahwa flow ini adalah menggambarkan dimulai dari kebutuhan dokumen atau revisi pemutakhiran sampai dia valid ya, valid digunakan. Jadi di sini haruslah memang ada ya yang menangani, penanggung jawab untuk menangani hal ini, karena dia akan mensinkronkan semua dokumentasi yang ada maupun yang belum ada, dan juga termasuk dalam hal ini juga mengharmonisasikan bentuk. Ya. Jadi kalau boleh dibaca lagi, jadi ada kebutuhan mengenai dokumen baru ya dalam bentuk revisi ya, atau pemutakhiran. Nah, ini harus dievaluasi dulu apakah kebutuhan ada alasan perubahan. Kemarin kita sudah bahas sedikit ya mengenai alasan perubahan. Itu di sini ada penanggung jawabnya, dia akan mengevaluasi benar nggak dibutuhkan atau tidak ya, sesuai tidak dengan ketentuan ya. Kemudian kalau misalnya iya ya berarti lanjut, kalau tidak berarti proses itu stop ya. Nah, ini tentunya implementasinya itu dimulai dengan menunjuk siapa yang harus membuat ya. Ini adalah penyusunnya siapa ya, tentunya adalah yang mengetahui proses ya, yang punya proses ya. Nah, ini dibuat draft, kemudian draftnya itu diserahkan kembali kepada penanggung jawab ya untuk dievaluasi oleh yang terkait, karena bisa jadi protap atau instruksi kerja itu berhubungan dengan bagian lain ya, di mana memang dia perlu untuk masuk dalam protap tersebut dan dimension ya. Jadi jangan sampai protap itu berdiri sendiri tanpa link kepada protap atau sistem yang lain. Contohnya ya, protap mengenai KAPA ya. KAPA itu atau TPP ya, itu akan link kepada protap mengenai penanganan perubahan ya. Itu contoh saja ya. Kemudian misalnya pelulusan ya, pelulusan atau misalnya pelulusan produk itu bisa jadi, atau pelulusan bahan itu bisa jadi juga melink kepada protap sampling ya. Nah, ini kemudian evaluasi, kemudian yang terkait ya, terkait tersebut akan memberikan masukan ya, masukan apa saja, dokumen apa saja yang terkait ya. Kemudian evaluasi tersebut dirangkum dan dirangkum, kemudian
dirangkum silakan saja ya, apakah langsung diserahkan kepada penyusun atau penanggung jawab daripada sistem dokumentasi, silakan. Nah, ini evaluasi masukan adalah direview oleh si pembuat ya. Nah, kemudian rangkuman review tersebut tentunya kalau relevan akan masuk dalam draft. Nah, ini adalah draft yang terakhir ya, draft yang kedua anggaplah yang terakhir. Nah, itu diserahkan kembali kepada penanggung jawab untuk diformat ya, diformatting ya. Jadi diformatting sehingga bentuk dokumen yang dipunyai oleh Bapak dan Ibu itu standar ya. Jadi silakan bagaimana caranya, banyak cara untuk melakukan hal ini ya Bapak dan Ibu, sehingga semua user itu menggunakan format yang sama, template maksud saya ya, sehingga hasil akhirnya akan lebih rapi ya. Kemudian ada proses tanda tangan ya, proses tanda tangan ini tentunya ada aturannya ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya siapa pembuatnya, originatornya siapa yang pemeriksanya, biasanya yang pemeriksanya adalah atasannya langsung ya. Nah, kemudian sebagai approval akhir adalah PJT ya. Nah, ini setelah selesai tanda tangan, nah ini tanda tangan ini tentunya siapa-siapa tanda tangan, kemudian untuk dokumen mana saja siapa yang harus menandatangan, ini ada aturannya ya Bapak dan Ibu yang tentukan sendiri ya. Misalnya manual mutu siapa yang menandatangani itu harus ada, protokol siapa yang menandatangani harus ada ya. Kemudian setelah selesai ditandatangani haruslah ada pelatihan dokumen tersebut ya. Nah, baru ini setelah dokumen tersebut selesai dilatihkan, barulah dokumen itu dianggap sah dan bisa didistribusikan. Ya. Jadi ini sangat penting ya Bapak dan Ibu. Misalnya contohnya paling mudah adalah catatan pengolahan produk ya. Ini kan harus dipahami ya oleh yang membuat data ya. Jangan sampai misalnya dalam hal mereka menuliskan data nih, misalnya contohnya diaduk selama 5 menit. Ya, datanya adalah ya 5 menit, padahal yang dimasukkan oleh Bapak dan Ibu bukan 5 menit itu ya, misalnya 12.05 sampai 12.10 itu adalah data realnya, jadi bukan 5 menit ya. Kemudian bagaimana penulisan angka ya, apakah cara Amerika, apakah cara Indonesia ya, pakai titik atau koma. Nah, itu harus ragam, kalau tidak nanti penafsiran angkanya bisa keliru ya. Bagaimana menuliskan, apakah cukup 3 digit atau 2 digit, itu termasuk aturan yang Bapak dan Ibu harus dipahamkan kepada pembuat data yang menulis data. Nah, ini dicantumkan dalam POB akhirnya ya, dibuat POB. Nah, protap daripada protap itu bisa dibuat dengan narasi atau kombinasi narasi dan alur proses. Di dalam POPP ada contohnya dua-duanya ya. Nah, ini disajikan dalam bentuk hard copy atau electronic file, silahkan saja. Tapi kalau electronic file tentunya Bapak dan Ibu harus dalam sistem yang tervalidasi. Ya. Kemudian template-nya tersedia. Ya, template ini bisa dalam bentuk Excel atau dalam bentuk Word atau dalam bentuk yang lain ya, silakan saja. Tapi template ini tersedia. Template tentunya Bapak dan Ibu tahu ya. Nah, ini contohnya kurang lebih ya Bapak dan Ibu sudah dicontohkan di dalam POPP. Ya tentunya harus ada judul, ya nama perusahaan. Kalau enggak kan tidak tahu nih milik perusahaan yang mana, ya apalagi tidak ada bagian dan seksinya. Tapi ini tentunya bagian dan seksi ini tergantung ya. Kalau Bapak dan Ibu plek-ketiplek niru ini tapi nggak ada seksi kan berarti Bapak dan Ibu tidak sesuai ya, tidak memformalkan dalam bentuk yang sesuai dengan Bapak dan Ibu. Ya, tanggal berlaku ini adalah tentunya harus sesuai dengan tanggal di mana dia sudah dilatihkan ya. Jadi ada ketentuannya misalnya 1 bulan setelah disetujui. Ya. Nah, ini menggantikan nomor berapa, tanggal berapa. Isinya kurang lebih ya. Itu harus ada tujuan ya, tujuan dokumen itu dibuat, ruang lingkupnya, itu ruang lingkup kebijakan ini adalah relevan untuk mana ya. Jadi bagian mana ya. Tanggung jawab ini adalah menjelaskan di prosedur tentunya ada langkah-langkah ya yang harus diikuti. Nah, ini langkah-langkah ini harus jelas tanggung jawabnya itu siapa ya. Nah, di sini tanggung jawabnya ini termasuk tanggung jawab terhadap implementasi daripada protap ini ya. Jadi tanggung jawab di sini tertera. Jadi ini adalah penting. Kemudian ada prosedur. Prosedur itu menjelaskan langkah-langkah daripada
kegiatan ya. Kemudian ada dokumen, nomor 5 adalah dokumen, dokumen yang relevan, misalnya ada form ya, form-form yang relevan dengan pembuatan dokumen, misalnya format dokumen, kemudian riwayat perubahan ya. Jadi ada yang 5 adalah dokumen yang terkait, kemudian yang 6 adalah riwayat perubahan. Ini mohon maaf saya tidak cantumkan ya, karena ini kan saya copy paste ya, artinya pakai print screen. Nah, bentuknya tadi saya sudah bisa dalam bentuk narasi, bisa juga kombinasi narasi dan alur proses ya. Jadi alur proses dipakai untuk mendeskripsikan prosedur. Ya. Biasanya untuk proses yang complicated ya, yang cukup complicated itu perlu lebih baik memakai flowchart ya, supaya mudah dimengerti dan hubungannya kemana saja setelah proses ini harus diikuti dengan proses apa, hubungannya kemana, dokumen apa yang harus disiapkan dan lain-lain. Nah ini silahkan mau pakai apa, mau pakai drawing, mau pakai visual, mau pakai Corel Draw, silahkan ya. Ini format flowchart ya, itu tidak standar ya, silakan saja. Yang pasti ada trigger mulai, kemudian prosedurnya, kemudian kalau butuh keputusan, tadi ya kan ada putusan ya tidak ya, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, ini adalah keputusan ya. Ini silakan tentukan sendiri dan garis hubung ya, garis hubung antar bentuk ya. Nah ini adalah contohnya ya Bapak dan Ibu. Contoh ini adalah banyak ya Bapak dan Ibu. Ini ada 2 contoh saya berikan. Ini alur proses dari pembuatan protap ya. Di sini adalah alur prosesnya ya, menjelaskan ini adalah prosesnya, ini adalah trigger, ini adalah bahwa dia perlu keputusan. Kemudian di sini ada keterangan tambahan, termasuk juga dokumen-dokumen atau form yang terkait ya. Nah, kalau yang dicontohkan di POPP ini lebih lengkap ya Bapak dan Ibu. Di sini ada flow daripada proses. Ya, di sini ada dokumen ya. Di sini ada deskripsi keterangan. Ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu memakai yang mana, tapi flowchart ini menurut saya juga lebih baik ya untuk proses yang complicated. Kalau sederhana nggak perlu pakai ini. Nah ini juga bisa dalam bentuk gambar. Ini biasanya untuk mesin-mesin ya. Jadi biasanya mesin itu kalau misalnya SPA nih, SPA sistem pengolahan air ya. Dia kan ada mulai dari pre-treatment sampai final treatment sampai dia storage sampai dia distribution. Nah ini tentunya bisa memakai narasi dan flowchart didukung gambar. Ya, silakan saja dan jangan lupa ada legend-nya. Jadi di sini termasuk juga pengambilan sampelnya, sampling point-nya. Jadi biasanya ini lebih menjelaskan lagi ya, biasanya dipakai untuk peralatan atau sistem. Nah, kemudian siapa yang menyiapkan? Tadi saya sudah tekankan adalah yang pemilik proses, ya, proses owner, ya, dan disetujui untuk implementasi oleh tenaga teknis TTK atau apoteker penanggung jawab. Maka dari itu yang membuat tersebut harus paham proses dan produk yang dipunyai, juga paham aspek CPKB dan yang lain yang berhubungan dengan produk dan prosesnya. Ya. Jadi, karena itu digarisbawahi lagi, setelah jadi dokumen tersebut harus dipahami oleh pengguna, ya, karena penggunanya adalah bukan lagi pemilik proses, tapi adalah pengguna sesuai dengan ruang lingkupnya. Maka itu harus dilatihkan oleh si pembuat, yang melatihkan pembuat ya, karena dia yang pemilik proses yang paham dengan apa yang tertulis, jangan diwakilkan ya, dan hasilnya didokumentasikan. Ya, hasil pelatihannya itu harus ada dokumentasinya. Nah ini distribusi dokumen ya, silakan distribusinya secara elektronis maupun secara masih manual silakan. Kalau yang asli tentunya masternya itu siapa yang menyimpan ya. Kemudian kebutuhan internal dan operasional diperpanjang dari asli dan itu terkontrol. Artinya terkontrol itu apa? Bila mana ada perubahan itu harus diganti dengan yang baru ya. Nah, ini tentunya distribusi dari dokumen ini ya, ini juga harus ada buktinya ya dalam bentuk logbook. Kemudian kalau diminta oleh pihak luar, misalnya regulator meminta, itu haruslah salinan resmi dari versi yang terakhir.
Jadi dia karena salinan resmi, Bapak dan Ibu tidak wajib untuk mengganti bila mana dokumen itu berubah, tapi valid pada saat diberikan. Ya. Nah, ini jenis dokumen, saya hanya menyari saja. Bapak dan Ibu harus ada dimintakan ya, ada manual mutu, kemudian ada prosedur atau metode, ada spesifikasi, ada formulir, ada catatan atau data. Ya. Nah, ini prosedur itu apa? Ya, instruksi atau metode itu apa? Dia harus dibuat di depan, ya, supaya pada saat yang masuk dalam skop untuk melaksanakan itu paham, ya. Jadi prosesnya terstandar. Jadi dibuat dulu, gitu ya. Dibuat dulu untuk diimplementasikan. Nah, kalau spesifikasi ini adalah berhubungan dengan persyaratan mutu produk, ya, termasuk bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan lain-lain. Formulir ini adalah disiapkan untuk mencatat kegiatan atau hasil kerja yang berhubungan dengan prosedur mutu tadi yang di depan. Tadi sudah diterangkan ya di slide sebelumnya. Jadi dia disiapkan sesuai dengan apa yang mau dicatat, apa yang mau diamati dan dicatat. Nah, kemudian baru hasilnya adalah catatan atau data. Ini adalah merupakan bukti data dari kegiatan yang mengikuti prosedur. Nah, ini integritas data berlaku ya Bapak dan Ibu. Nah, kita sekarang bicara mengenai dokumen terkait dengan produksi. Ada namanya dokumen produksi induk. Ya, kemudian dokumen produksi induk ini biasanya adalah bisa dipakai juga untuk DIP ya. Jadi disusun sesuai dengan dokumen DIP. Ya, jadi bisa memakai itu. Nah, ini biasanya adalah merupakan dasar Bapak dan Ibu membuat prosedur pengolahan induk maupun prosedur pengolahan induk. Ya. Jadi di sini disusun oleh siapa? Silakan yang menyusun mau R&D ya atau yang menyusun produksi, silakan saja ya. Kemudian diperiksa oleh siapa dan tentunya ditandatangani untuk menjadi dia valid. Nah, untuk keperluan operasional tentunya ada catatan pengolahan batch atau catatan pengemas dan catatan pengemasan batch ya. Nah, ini kalau prosedur pengolahan pengemasan induk itu sebetulnya isinya apa? Ya, dia menguraikan rinci dari aktivitas pembuatan kosmetik tertentu, ya. Jadi produk tertentu, kemudian ini produk tertentu, ya. Mendokumentasikan apa yang dilakukan dan diperiksa oleh siapa. Bila dipakai, ini yang poin kedua ini bila dipakai juga sebagai catatan batch, ya. Jadi PPI ini kopi resminya bisa dipakai sebagai catatan batch. Maka dari itu biasanya ada diperiksa oleh siapa dan diverifikasi oleh siapa, kemudian apa, ya, apanya titik-titik misalnya berapa menit itu ada di sana, ya. Nah, ini PPI ini dibuat untuk memastikan keseragaman dari batch ke batch. Jadi PPI untuk tiap produk haruslah ada, ya. Tiap produk, tiap besaran batch itu harus ada, ya. Nah, ini tentunya disiapkan, diberi tanggal, ditandatangani oleh produksi dan secara independen diperiksa, diberi tanggal dan ditandatangani oleh unit mutu. Silakan unit mutu itu Bapak dan Ibu definisikan. Bisa jadi ini adalah definisi untuk PJT, ya. Nah, ini adalah kurang lebih. Ibu, Ya. Izin boleh waktunya tinggal 10 menit untuk paparannya ya, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Ya, ini adalah DPI ya, Bapak dan Ibu. Mungkin saya tidak membacakan ya, tapi ini Bapak dan Ibu bisa membaca di dalam file slide ini. Nah, ini tidak tercantum di POP CPKB, tapi masih tercantum di dalam yang 2010 ya. Nah, ini yang saya merah-merah ini adalah pernyataan tentang stabilitas sama batas umur produk jika ada. Ini tentunya saya tidak tahu persisnya artinya apa, ya, tapi menurut saya ini adalah safe life atau stabilitas atau ED daripada produk tersebut. Nah, hasil teoritis ini tentunya juga ada ditentukan. Ini adalah untuk kepentingan nanti untuk rekonsiliasi ya, pada saat rasional. Nah, ini adalah isi dari PPI ya. Saya hanya ambil saja. Di sini ada formula ya.
formulanya untuk dalam bentuk persen, ya, dalam bentuk persen. Kemudian ada peralatan penimbangan. Nah, ini kalaulah mau dipakai untuk CPB, ya, catatan penggunaan batch, ini tentunya harus diterjemahkan lagi, ya. Nah, ini kebetulan diterjemahkan di dalam penimbangan, ya. Sebetulnya harusnya kalau formula itu sebaiknya haruslah dalam bentuk satu kemasan, ya, misalnya kemasan 60 dan satu batch. Ya, kalau ini kan batch size-nya belum ada, ya, di sini. Ya, jadi kalau Bapak tadi mau pakai ini juga sebagai CPB, batch size-nya harus ada. Nah, ini adalah prosedur pengolahan, ya. Kemudian termasuk di sini juga rekonsiliasi produk antara, kemudian pengisian, ya. Ini di pengemasan, ya. Jadi ini contoh saja saya ambil dari POPP 2020, ya. Nah, kemudian catatan pengolahan batch ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah saya ambil juga dari POPP, ya. Kita yang isinya di dalamnya adalah sebetulnya Bapak dan Ibu bisa pakai tadi PPI tadi sebagai catatan pengolahan batch. Namun harus diterangkan di sini bahwa PPI itu adalah juga catatan pengolahan batch, ya. Jadi sebagai catatan pengolahan batch ini adalah kopi resmi dari PPI misalnya begitu. Nah, yang kita telaah di sini ini adalah contoh dari executed batch record, ya. Jadi sudah terisi, ya. Nah, ini sebetulnya kalau mau kasih contoh ini sudah ada nama perusahaannya apa, ya, ini sudah ada namanya. Kalau misalnya dipakai dari pengolahan batch, jadi tidak boleh kosong begini. Jadi, nah ini misalnya formula, ya, ini catatan pengolahan batch. Ini formulanya di sini ada persentase, ada jumlah, ya, dalam bentuk kilo. Jadi ini formula awalnya. Kemudian penimbangannya, ya, penimbangannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang mesti Bapak dan Ibu lihat, ya, bahwa ini contoh saja nih. Saya rasa ini disengaja, tapi menjadi Bapak dan Ibu harus ingat. Misalnya jumlah yang dibutuhkan 20 kilo. Tadi ada pertanyaan mengenai penimbangan, ya. Jadi jangan jumlah yang ditimbang 20.000 gram. Ya, harusnya ini kilo dan kilo. Ya. Jadi kan kalau ini dengan misalnya jumlah 20 kilo, ini kan menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu memilih timbangan yang mana, ya. Jadi ini satuannya harus sama, ya, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau ini kilo, ini juga kilo. Jadi jangan kilo dan gram, ya. Ini contoh saja, ya, Bapak dan Ibu. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa salinan dari PPI itu bisa merupakan dokumen terkontrol untuk dipakai sebagai catatan pengolahan dan pengemasan batch. Silakan saja, ya. Jadi sebelum dia terisi, dia bisa menjadi PPI, tapi setelah terisi jadi catatan pengolahan atau pengemasan batch, karena di dalamnya sudah terisi nomor batch atau nomor lotnya, data-data yang diamati atau yang keluar, label hasil penimbangan, hasil pengawasan selama proses. Biasanya ini adalah form tersendiri, ya, karena kan biasanya ada grafik di sana, ya. Kemudian label bersih alat, kemudian catatan kemasan primer dan sekunder dilengkapi dengan catatan batch, dan juga ada contohnya, ya, spesimen, ya. Kemudian pencatatan harus mengikuti aturan pendokumentasian yang baik. Jadi ingat, ya. Jadi pendokumentasian yang baik ini adalah penting. Maka dari itu Bapak dan Ibu harus latihkan, sekali lagi latihkan, ya. Catatan hasil pengujian batch merupakan dokumen terpisah tapi merupakan kesatuan. Jadi batch record itu ada 3, ya, pengolahan, pengemasan, dan catatan pengujian, ya. Nah, ini dokumen yang berkaitan dengan pengawasan mutu kita sudah bahas kemarin, ya. Ada spesifikasi, ya, tentunya harus ada penyusunnya, diperiksa, ditandatangani, kemudian dasar pembuatannya apa, KKI, farmakope, ya, kemudian harus sesuai dengan dokumen informasi produk, berisi parameter pengujian, metode persyaratan, dan metode analisis. Kemarin ada pertanyaan nih dari Bapak dan Ibu, ya. Jadi sudah disampaikan bahwa spesifikasi dibuat oleh Bapak dan Ibu, dan itu rujukannya adalah KKI, ya, farmakope. Nah, yang tercantum di KKI dan farmakope itu galibnya Bapak dan Ibu harus lakukan. Ya, jadi maka dari itu harus dilihat Bapak dan Ibu kalau misalnya belum punya alatnya, tentunya harus menyediakan. Ya, kalau tidak punya, Bapak dan Ibu bisa melakukan pada pihak ketiga. Tidak bisa langsung direduksi berdasarkan penyesuaian
penyesuaian daripada alat yang punya, ya udah yang diperiksa hanya yang punya alatnya, bukan begitu ya. Itu adalah prinsip kenapa spesifikasi itu dibuat. Ya, jadi spesifikasi itu dibuat untuk memastikan mutu daripada bahan itu adalah sesuai dengan persyaratan. Nah, ini pada itu kenapa harus dilakukan seperti itu. Bila mana Bapak dan Ibu melakukan reverse testing, silakan saja. Ya, tapi itu ada persyaratan yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Sulis di dalam manajemen mutu. Jadi Bapak dan Ibu bisa tidak melakukan pengujian dengan syarat apa? Baca lagi ya. Ini spesifikasi. Ya, spesifikasi ini harus sesuai dengan DIP ya. Jadi ini saya sudah sampaikan bahwa spesifikasi Bapak dan Ibu harus punya berdasarkan kebutuhan, dan ini harus disahkan oleh penanggung jawab teknis sesuai dengan DIP. Jadi yang ada di DIP itu adalah merupakan janji daripada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan nantinya pada saat operasional. Jadi jangan sampai berbeda ya Bapak dan Ibu. Dan juga termasuk juga ketentuan mengenai persyaratan teknis daripada kosmetik itu sendiri ya. Jadi persyaratan teknis terutama mengenai cemaran yang Bapak dan Ibu juga harus penuhi. Ya, jadi mengenai keamanan dan mutu, yaitu cemaran mikroba, logam berat, dan kimia. Ini Bapak dan Ibu harus penuhi. Bagaimana pendekatannya, ini kita bisa diskusikan. Bukan bisa didiskusikan, Bapak dan Ibu harus penuhi. Tapi kalau tidak penuhi, seperti apa? Ya. Nah, ini adalah spesifikasi bahan. Ya. Spesifikasi bahan. Tentunya spesifikasi bahan, ya kita tahu bersama bahwa di sini memang kalau kita lihat ya tidak ada ketentuan mengenai cemaran mikrobiologi misalnya ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu lihat bahwa ada persyaratan cemaran mikroba ya untuk produk ya. Jadi untuk bahan-bahan yang rentan terhadap pencemaran, nah Bapak dan Ibu mestinya juga perhatikan juga ketentuan mengenai cemaran tersebut harus dipenuhi juga oleh bahannya. Ya, jadi selain apa yang ada ya di dalam KKI ya atau yang Bapak dan Ibu rujuk menjadi spesifikasi internal, rujukannya bisa mengikuti COA daripada fabrikan ya, tapi tentunya kalau ada di KKI Bapak dan Ibu harus ikuti KKI ya. Kemudian selanjutnya adalah metode pengujian. Ya, metode pengujian ini Bapak dan Ibu harus punya untuk setiap yang tercantum di dalam spesifikasi. Itu ada parameter pengujian, harus ada bagaimana metode pengujiannya, dibuat berdasarkan apa, bisa KKI, ya, berdasarkan farmakope atau rujukan resmi. Ya, kemudian tentunya jangan lupa memasukkan juga mengenai cemaran, ya, metode pengujian ini. Kemudian disusun dan diperiksa dan ditandatangani oleh yang diberi wewenang dan diberi tanggal. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun Bapak dan Ibu itu IKOS B, ya, artinya mungkin Bapak dan Ibu baru tahap 1, IKOS A baru tahap 1, tapi bila mana Bapak dan Ibu mempunyai kewajiban menyediakan dokumen, tapi harus termasuk implementasinya Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan dokumennya ada, tapi implementasinya tidak ada. Ya, jadi itu hanya sebagai pajangan aja nantinya ya. Pajangan tahu ya Bapak dan Ibu. Nah ini kemudian catatan pengujian, ini termasuk yang penting kita sudah bahas kemarin ya, jadi saya tidak bahas lebih lanjut. Catatan pengujian itu harus seperti apa, kemarin sudah ada, ya, jadi saya tidak mengulang. Kemudian sertifikat analisis, ya sertifikat analisis ini bisa juga berupa, ya sebetulnya berupa simpulan yang ada di dalam spesifikasi plus hasilnya, ya. Jadi sebetulnya tidak harus membuat sertifikat analisis yang dalam bentuk formal ya. Jadi catatan pengujian atau simpulan daripada laporan pengujian itu adalah sebetulnya sudah cukup menunjukkan bahwa pengujian sudah dilakukan dan hasilnya ada sesuai dengan spesifikasi. Kalaulah diminta oleh pihak ketiga, barulah Bapak dan Ibu membuat sertifikat analisis. Nah, kemudian prosedur tetap, ya prosedur tetap ini tentunya harus dipunyai, tadi sudah didefinisikan di depan apa saja yang harus dipunyai untuk tiap-tiap bagian, ya. Kemudian catatan, ya catatan kita sudah tahu ya, harus adalah disediakan bentuk formulirnya atau dalam buku log, ya. Misalnya untuk monitoring suhu gudang, monitoring suhu produksi, kemudian monitoring kebersihan ruangan dan peralatan. Label, ya label ini adalah menunjukkan status isi kegiatan. Ini ditempelkan pada wadah, ruangan, atau alat. Ini contoh labelnya ya Bapak dan Ibu. Tadi ada pertanyaan sedikit ya mengenai label ya. Jadi label itu merupakan kendala. Jadi kalau terlalu banyak label itu merepotkan, membuat label mesti tempel-tempel, kemudian ditempel, dicabut, ditempelkan lagi di dalam batch record. Tapi Bapak dan Ibu haruslah memberikan pemahaman kepada mereka
bahwa pentingnya label itu apa. Ya, kalau tidak ada label kan kita tidak tahu itu isinya apa. Ya. Terus kemudian menduga-duga kan nggak mungkin. Maka itu label itu sangat penting untuk menerangkan status isi kegiatan. Jadi tidak ada yang diingat berdasarkan apa yang ada di kepala. Yang di kepala kan kita tidak bisa melihat, ya. Jadi kita tidak tahu. Pentingnya label itu apa, terangkan. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu membiarkan, ya. Jadi pentingnya label dan supervisi daripada penempelan label, kelengkapan label itu harus ada, ya Bapak dan Ibu. Kalau ini tidak ada, berarti temuan. Ini label, ya. Contoh label saja, ya. Jadi label itu di-generate oleh siapa dan di sini Bu. Ya. Oke, saya tunjukkan. Waktu paparannya sudah habis Bu. Iya, baik Bu. Saya ini ya, tinggal dikit pemahaman integritas data ini penting ya untuk diketahui, nanti bisa di reporting ya. Nah, ini data ya, Bapak dan Ibu akan ada data yang timbul dari kegiatan. Nah, ini adalah penting sekali ya Bapak dan Ibu, jangan sampai data itu menjadi pro forma asal ada ya. Ini karena menyajikan bukti dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk membuktikan pematuhan terhadap instruksi, misalnya kegiatan, kejadian, investigasi, dan merupakan riwayat setiap batch. Jadi kalau datanya tidak benar, berarti pada saat investigasi itu data itu tidak berguna. Ya. Nah, data ini atau catatan bisa meliputi data mentah yang digunakan untuk menghasilkan catatan lain atau dasar keputusan. Jadi data mentah itu nanti akan dievaluasi atau diformulasikan sehingga menjadikan hasil. Ya. Nah ini adalah data life cycle. Ini saya rasa bisa di skip ya nanti. Nah ini adalah penting nih Bapak dan Ibu, jadi kebenaran disajikan adalah elemen penting daripada cara baik ya. Jadi ini adalah data integritas adalah Aqua. Jadi Bapak dan Ibu Aqua Plus ini tolong dilatihkan kepada staf Bapak dan Ibu yang dalam hal ini adalah mengenerate data ya. Aqua itu apa? Ya attributable siapa yang melakukan, ya kapan ya. Jadi attributable itu siapa? Ya biasanya ada paraf dan tanggal, legible bisa dibaca. Ya, karena data itu dibaca, dokumen dibaca oleh manusia, bukan oleh yang bukan manusia. Jadi harus dipahami, jangan sampai tulisannya juga kita tidak paham nih menulis apa. Data itu harus contemporaneous, dibuat pada saat pekerjaan dilakukan atau dekat waktunya. Ya, jadi jangan datanya dikumpulkan tapi ditulis belakangan. Data itu harus original, yang pertama kali, ya. Kemudian data itu harus benar. Ya, kalau tidak benar itu cara koreksinya harus dijelaskan. Kemudian ditambahkan lagi, maka dari itu disebut Aqua Plus ya, ada enduring dicatat di dalam control worksheet ya. Ini makanya Bapak dan Ibu harus menyediakan worksheet yang proper ya untuk mencatat data. Data itu harus lengkap, data itu harus available, mudah diakses setiap saat, konsisten ya. Penerbitan data atau penulisan data itu harus sesuai dengan urutan pembuatan ya. Nah, ini adalah cara dokumentasi yang baik ya. Nah, bukan maksudnya tulis halus ya. Kemudian data itu harus legible, data itu bagaimana kita menyediakan apa namanya tempat untuk pendataan ya. Jadi jangan data itu ditulis menyeberang atau data itu saking kuatnya dia sampai menembus kertas ya. Jadi merusak dokumen juga ya, dan tidak dapat dihapus ya, dan seterusnya. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh-contoh saja yang Bapak dan Ibu harus dilakukan. Jadi kalau regulator datang ke tempat Bapak dan Ibu, data integritas merupakan salah satu yang wajib dilatihkan kepada pembuat yang menjerit data ya, dan kemudian cara dokumentasi yang baik juga wajib dilatihkan ya. Begitu, ini adalah slide terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan.